Jokowi menulis, aduh, Kaisang dan Cilipari. Jadi udah jelas kan, nggak bisa lewat lagi. Kalian ini jauh dari orang tua, sudah punya usaha sendiri, masih suka beram yang rukun dong. Gitu. Karena waktu itu Kaisang menyerang Cilipari, ya. Fufu Fafa menuliskan esok paginya, saya berterima kasih dan bersyukur, soalnya acara kemarin pesen cateringnya. Moga-moga Pak Menteri suka masakan saya. Cateringnya Cilipari yang berterima kasih Fufu Fafa. Nah, terus kemudian ada Sang Putra Mahkota, Pangeran Gemulai Didit Endi Prasetyo. Dia nulis lah, katanya pacaran sama Velove. Jangan-jangan settingan biar nggak dikatain. Ya. Next, lanjut. Jadi teman-teman, ini banyak sekali kayak gini. Supaya nggak terlalu lama, next saja. Ya. Ini silahkan dibaca. Keponakan lu juga jago acting di Ranjang. Ini bukan Didit, tapi satunya. Ya, gitu. Dalam kurung Dini. Lanjut, next. Pemerintah tunjangan anak-anak istri dihapus. Salah lu sendiri jadi PNS. Kasar banget. Kata-kata paling banyak kata itu, ya. KONTOL itu tadi. Lanjut, next. Nyindir Wowo cerai sama istri, pas pilpres mau rujuk tapi nggak jadi anaknya. Terus, next. Ini semua fakta ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah yang sebagian sudah dihapus. Tapi sudah sempat dikumpulkan oleh tadi BIN tadi, ya, Badan Intelijen Netizen tadi, ya. Nah ini sebenarnya nyaris. Kalau dia tambah sedikit, dia bisa kena pasal, ya. Mau lu pakai unta kayak junjungan lu ya, gitu. Tapi ini masih belum, ya, masih agak tipis. Lanjut, next. Nah dia pun mengatakan Pak Prabowo itu apa? Ada di situ. Lanjut, next. Pak Habibur Rahman juga dihina. Orang ini mukanya jelek banget ya, gitu. Lanjut, next. Kasihan capres yang anaknya fashion designer. Lanjut, next. Cerita tentang tangan Pak Prabowo yang habis. Jadi Pak Prabowo itu habis pilpres, terus nunjukin tangannya. Apa komentar dia? Kasihan Om Wowo dalam materai, jadi nggak pernah nyelup lagi. Pikirannya tuh nyelup kemana gitu loh ya. Lanjut, next. Istri cerai, anak, terus mau lebaran sama siapa gitu ya. Lanjut, next. Prabowo sebut 99 pas-pasan. Dia malah mengatakan tampangnya Pak Prabowo yang pas-pasan. Ya, lanjut, next. Mas Anies pastikan nikah massal, yang diserang Pak Prabowo lagi. Wowo suruh ikut nikah massal. Lanjut, next. Kasihan lo, Wowo. Terus, lanjut. Ini pada ini, ya, apalagi itu artinya, ya. Terus, lanjut. SBY juga diserang. SBY itu orang terbaper sedunia, ya. Jadi Pak SBY juga harus tahu dia itu diserang juga oleh Fufu Fafa. Lanjut, next. Capres gak punya istri dan capres dengan banyak istri. Ya, waktu itu. Ya, lanjut, next. Nah, ini juga. Ini yang termasuk sering sekali diucapkan oleh dia. Jadi selain susu, dia nyerang ada 14 artis, termasuk salah satu yang paling sering adalah Syahrini. Lanjut, next. Nah ini juga menarik, ini juga bukti. Waktu itu disebut-sebut menyembunyikan anak pertamanya, yang bilang Andi Arief. Tapi terus anak Fufu Fafa ini jawab, sini lonjing, gitu aja. Gua nggak ngumpet. Ayo. Fufu Fafa ini jawab, ada yang disebut anak Jokowi, Fufu Fafa yang jawab. Artinya apa? Ya udah jelas kan? Ya lanjut. Makin, ini Fadlizon diserang juga. Realcon Pak Prabowo menang. Makin gendut aja tuh babi, ya. Lanjut, next. Ini nyinggung lagi. Mat jago pidato di kandangnya di hadapan penuh. Macan Asia mengeong, meong gitu. Lanjut, next. Ini rasis. Ada saudara kita di Papua, ya, di Indonesia Timur, maaf. Novela Gerindra diteror lewat Facebook. Dia jawab, kasihan rumahnya dibakar sampai gosong tuh kulit. Jadi bukan hanya soal apa penghinaan, bukan hanya soal porno, rasis juga. Lanjut, next. Nah ini banyak banget ya. Saya nggak perlu bacakan. Ini saya kumpulkan yang ada kata-kata itu semua. KONTOL itu banyak banget. Ya, terus lanjut. Ini soal susu banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus banyak. Ini kasar banget. Mati lu. Pengen mati juga banyak. Lanjut, next.
Korupsi juga ada ya. Lanjut, next. Nah ini KUNTO terus nyerang partai PKS, terus. Bodoh bangga, Mimi. Nah ini susu lagi, ya. Terus. Nah saya hampir masuk ke analisis. Lanjut, next. Ini lagi KUNTO lain loh ini dengan yang tadi. Jadi banyak banget kata-kata ini. Nah ini. Dia akses ke pornografi dan orang ini sudah tidak sadar lagi. Dia nulis di Fufafa. RedTube dan website-website semacamnya juga bisa diakses kemarin Jumat. Jadi sudah nggak kekontrol lagi orang ini kalau nulis. Ya, dia nulis RedTube dan website. Apa itu website-website yang kayak RedTube? Lanjut, next. Nah, dia juga masuk sebuah forum yang lebih porn daripada kasus. Namanya Formspring. ID-nya di Formspring Raka Gunarli. Jadi Raka Gunarli, kita tahu siapa dia, ya. Kenapa pakai ID Raka Gunarli? Ya, ini nama gue beneran Raka. Jadi dia ngaku nama benernya dia itu ada Rakanya. Siapa yang punya nama Raka di tengah-tengahnya? Nah, itu. Lanjut, next. Dia juga masuk forum untuk porno untuk orang-orang Indonesia namanya semprot.com. Nah, itu. Masuk pakai akun Fufafa. Lanjut, next. Nah, teman-teman, ini agak kecil, tapi di sini kalau dilihat, inilah akses dia ke berbagai situs porno. Ada ke Spangbang, ada ke Scrat, ada RedTube, Xvideo, Mail, Chaturbase, Mokba, sampai ke situs-situs Eropa Timur. Artinya, dia tuh sangat pintar kalau kata si cewek kemarin tuh. Oh iya, Fufafa memang pintar lah ya, pintar akses situs porno tuh banyak banget tuh. Banyak banget. Tuh di sebelah. RedTube, Chaturbase, Wamster, Videos, Pangbang dan lain sebagainya. Ini kreatif sekali hiburannya Fufafa. Banyak hiburannya dia. Lanjut, next. Nah, inilah yang mulai saya menukik sekarang. Teman-teman, pernah dia kehilangan password. Dia nulis, aku gak iso login Raka Gunarli. Cilipari dan Raka Gunarli terhubung. Karena dia nggak bisa login di Raka Gunarli. Tapi yang ngetik adalah Cilipari. Ya, lanjut, next. Pada saat yang sama, tahun 2014, kalau kita mau beli tab, itu harganya masih 8 jutaan. Siapa anak remaja yang bisa beli tab seharga 8 jutaan? Nggak banyak, apalagi di Solo. Fufafa dan Cilipari menuliskan hal yang sama pada tanggal yang sama. Akhirnya jadi beli juga, tapi tab yang warna putih udah pada ludes. Dia tulis di bawahnya, ini tab S untuk bonus Samsung Galaxy. Jadi dua akun yang sama menuliskan hal yang sama persis, yaitu Fufafa dan Cilipari. Bukan hanya ini, lanjut, next. Hal yang sama persis lagi, Fufafa dan Cilipari Catering. Yang satu, guys, sorry stupid question. Kalau mau beli gunting yang kayak di stick gunting di PIK, oh ini ahlinya PIK ada di sini nih, Pak Saididu ini. Ada di mana ya? Itu yang nulis pertama Fufafa, 3 November jam 8 pagi. Cilipari jam 11 pagi. Nulis hal yang sama persis kalimatnya. Kalau bukan dari orang yang sama, kalimatnya bisa sama persis, tidak mungkin. Dan yang nulis pertama adalah Fufafa. Kalau Cilipari yang nulis duluan, oke, mungkin Fufafa niru Cilipari. Ini ini Cilipari yang niru Fufafa. Lanjut, next. Ini paling menarik. Tanggal 11 November 2013, Menteri Koperasi UKM waktu itu, ya, Pak Syarif Hasan, itu punya acara di UNS, Universitas Negeri 11 Maret. Pesan cateringnya Cilipari. Saya tahu persis pesan cateringnya di Cilipari, soalnya sudah saya cek ke sana. Fufafa menuliskan esok paginya, saya berterima kasih dan bersyukur, soalnya acara kemarin pesan cateringnya, moga-moga Pak Menteri suka masakan saya. Cateringnya Cilipari yang berterima kasih Fufafa. Ini tangan Tuhan ini yang menuliskan, ya, disembunyikan tapi muncul juga. Kita buka dulu. Lanjut, next. Nah, dia lupa pas mau nulis yang gayanya Fufafa, dia pakai akun Cilipari. Kemripe Pak, bukan temem. Apa itu artinya? Kan kasar banget ini.
organ vital wanita. Nulisnya di Cilipari loh, bukan di Fufafa loh. Tapi gaya penulisannya gaya Fufafa. Lanjut, next. Nah, konfirmasi paling penting berasal dari orang namanya itu Joko Widodo, @Jokowi. Jokowi nulis, aduh, @Kaisang dan Cilipari. Jadi udah jelas kan, nggak bisa lewat lagi. Kalian ini jauh dari orang tua, sudah punya usaha sendiri, masih suka Abraham yang rukun dong gitu. Karena waktu itu Kaisang menyerang Cilipari, ya. Say no to Markobar. Jadi yang mengamini akun itu termasuk orang namanya Joko Widodo. Lanjut, next. Saya sampai ambil kesimpulan. Ini akunnya Gibran yang baru, ya. Gibran tweet. Ini mulai tahun 2022. Ini makanya dia pakai akun yang lain. Dia sudah mau menghilangkan jejak. Dia pakai Gibran tweet itu 2022. Lanjut, next. Tapi ada juga di sosial media itu anonimus, orang-orang yang tidak mau diketahui. Dia kemudian membuka data lengkap, dibocorkan. Lanjut, next. Dimasukkan. Jadi teman-teman, kalau kita kehilangan password, kalau kita nggak bisa buka lagi akun, maka kita punya satu kata yang namanya emergency rescuer, emergency account. Emergency account dari Kaskus Fufufafa, menariknya adalah dimasukkan nomor handphone ini 62897 sekian 833 ini, dimasukkan Cilipari, masuk. Ciliparinya tahu kita siapa, nomor handphonenya kita sekarang. Ini netizen iseng, masukkan nomor handphone yang dikenal dulu. Lanjut, next. Dan nomor handphone ini plus 827502823 itu namanya siapa? Gibran Raka Buming Raka, ya. Bahkan disimpan dengan nama Syahrini, CS Syahrini. Artinya dia pernah ada orang menyimpan nomor ini sebagai orang yang mencari Syahrini. Ini kalau cowok-cowok tahu lah, ya. Artinya kadang-kadang orang kalau nggak dapat aslinya cari KW-nya. Iya, itu kehidupan malam itu, ya. Lanjut, next. Nah, ini teman-teman, biar jelas banget. Cilipari adalah akunnya Cilipari. Cilipari menulis aku gak iso login neng Raka Genarli. Cilipari ngaku gak bisa login Raka Genarli. Raka Genarli prime ID di Fufufafa. Nama Raka, Twitternya RKGBRN. Kaisang pernah nulis selamat ultah untuk ibu sama mas RKGBRN. Mereka sendiri ngakuin kalau diantara mereka tuh saling berkomunikasi. Ini tulisannya. Lanjut, next. Identifikasi lagi. Bung Roy bisa langsung pada siap, poin. siap. Jadi ini sudah kesimpulan. Contoh saya kira udah. Ya, ini udah kesimpulan. Ini kesimpulannya. Artinya nih nomor handphone dan email tadi. Ini yang nomor-nomor tadi. Cilipari artinya terhubung. Jadi artinya kalau ada orang yang bilang kita atau Roy Suryo itu hanya omon-omon saja, inilah buktinya. Ini bukti 100% kalau ini ilmiah, nggak hanya 99,9. Pak Lukas, saya teruskan dikit aja. Lanjut, next. Ini data-data dia ada di TPS, ada di nama lengkapnya. Lanjut, next. Ini yang paling menarik lagi. Ini teman-teman yang Star, GoPay atau Vovo, ketemunya namanya siapa? Ya Gibran. Kalau nomor telepon itu jelas betul. Lanjut, next. Ini data dia sama persis. Lanjut. Nah, ini yang paling menarik. Dia pernah tidak mengakui nomor handphonenya. Bahkan nomor handphonenya disaru namanya menjadi Selamat. Dia lupa. Tahun 2020 ketika daftar wali kota Solo dengan KTP dia nulis dengan tangan dia sendiri. Nomor handphonenya adalah 089750 sekian-sekian belakangnya 33. Jadi semua bukti jelas. Lanjut, penutup. Next. Kalau ada yang mengatakan, oh itu kan bisa diubah-ubah oleh sekarang. Enggak. CEO Kaskus sudah mengatakan, mustahil orang mengubah-ubah itu sekarang. Kalau mendelete, ya. Lanjut. Next. Nah, ini yang dilakukan sekarang. Jadi, di sini ada Mas Refli, ada Mbak Bivitri, nanti ada Mas Ferry, Pak Lukas dan kawan-kawan, Pak Abraham. Dia sekarang sedang melakukan kejahatan besar. Dia menghapus, tapi tidak seluruhnya yang dihapus. Saya sudah terangkan di podcastnya Mas Abraham Samad.
Yang dihapus tuh isinya. Jadi kata-kata anak Jokowi sekarang dihapus sama dia. Jadi dia akses lagi. Lanjut, next. Tuh, anak Jokowinya dihapus. Dihapus. Tapi kita kan pernah nge-save yang asli, jadi tetap ketahuan. Next. Terakhir, kenapa ini penting, Bapak dan Ibu? Ini sudah menjadi perbincangan, sudah menjadi kegaduhan nasional. Faktanya seperti ini. Jadi sudah dibicarakan menjadi perbincangan. Next. Dulu ketika jadi wali kota kegiatannya kayak gini nih. Ya. Next. Ini dan pengakuan dia terhadap Syahrini tadi secara nggak sengaja pernah disampaikan secara guyon dengan Kaisang. Ketika ngobrol soal sepatu bekas, tiba-tiba dia bilang, sepatu bekas, pre-love Syahrini. Jadi alam bawah sadar dia itu udah terakhir, gambar terakhir. Nah, orang ini memang di tepi jurang. Gambar apa itu? Dajjal, betul. Cyclops atau Illuminati. Pernah digambar sama dia di warungnya Martabak Kota Barat. Sempat nggak mau dihapus, tapi akhirnya setelah didesak akhirnya dihapus. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.